Mbak, Mbak kenapa Mbak? Mas harus tolongin saya mas. Mas, pacar saya dibunuh, pacar saya mati mas, udah mati. Pacar Mbak dibunuh? Di mana? Ya, mas harus tolongin saya mas. Di gudang? Mas harus tolongin saya. Bukan. Ada ruangan di kamar atas. Itu ada kayak masuk ke lorong ke bawah gitu mas. Maaf, Mbak mabok ya? Mas saya nggak mabuk. Maaf Mbak, saya mencium bau alkohol. Sepertinya Mbak mabok ya? Mas saya nggak mabuk mas. Gini. Saya tahu Mbak sepertinya mabok dan Mbak sekarang berhalusinasi ya? Tapi saya nggak bohong mas. Saya nggak bohong. Pacar saya dibunuh di depan mata saya mas. Gini. Kondisi Mbak sekarang Mbak lagi mabok dan sekarang Mbak sedang berhalusinasi. Gini aja, Mbak tenang dulu. Sebentar, ikut saya. Sini Mbak. Sini. Mbak nggak usah takut. Mbak tenang dulu sebentar. Mbak. Nih, minum air putihnya biar Mbak tenang. Mbak, dengerin saya. Mbak istirahat sini, Mbak jangan kemana-mana ya. Saya coba lihat pacar Mbak dulu ya. Astaga. Mana sih? Mas? Kamu udah sadar? Mas, mau kemana? Aku mau pulang. Kamu nggak bisa kayak gitu dong, Mas. Kita belum dapetin hadiahnya. Yang ada di pikiran kamu itu cuma uang. Kamu juga nggak peduli kan waktu aku pingsan? Mas, aku tuh peduli sama kamu, Mas. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Dibanding bengong, mendingan aku cari petunjuknya. Mas, kamu nggak percaya sama aku? Mas, ingat, ini terakhir kali buat kita ketemu, Mas. Kamu kan mau balik sama istri kamu. Ini keputusan yang terbaik buat kita berdua. Mas, ini kebaikan untuk kamu, bukan untuk aku. Mas, ada apa, Mas? Nggak ada apa-apa Pak Tirta. Lebih baik Pak Tirta dan Bu Niki lanjutkan saja permainannya dan berusaha untuk mencari hadiahnya. Saya permisi. Aduh, kepala aku makin pusing ya. Jangan minuman ini diracunin. Gara-gara lo Aldo mati. Gue gak akan ngebiarin lo pergi gitu aja. Jangan, tolong.
bercanda, Mas. Kenapa bisa ada mayat di sini? Kenapa bisa ada yang mati di pesta ini, Mas? Saya pastikan ini di luar rencana pesta Halloween kita malam ini, Bu. Saya rasa ibu ini mengalami kecelakaan. Terus sekarang gimana, Mas? Kita nggak mungkin membiarkan mayat ini begitu aja. Yang ada, kita bisa kena tuduh macam-macam. Bapak nggak usah khawatir, Pak. Lebih baik Bapak dan Ibu kembali saja ke dalam. Biar mayat ini saya yang menangani. Enggak. Lebih baik saya pulang. Enggak, Mas. Enggak. Kita belum dapetin hadiahnya, Mas. Yang ada di pikiran kamu itu cuma hadiah mulu. Kamu lihat sendiri kan, ada pembunuhan di sini. Dan kamu ingat, ibu ini yang tadi bilang kalau ada pembunuhan. Astaga. Mbak. Mbak, apa yang sebenarnya terjadi dengan pesta ini? Miki! Malam ini aku menguasaimu, Mas. Miki, jangan Miki. Aku nggak bisa melakukan itu di sini. Di luar ada orang. Kamu jangan aneh-aneh. Udah, kita mulai permainan kita. Miki, jangan paksa aku, Miki. Jangan paksa aku. Miki. Miki. Jangan aneh-aneh. Udah, Mas. Itu ada orang mau masuk. Tapi pintunya aku kunci, Mas. Cari kamar yang lain dong. Di sini udah ada orangnya. Siapa kamu? Mau apa kamu? Jangan! Siapa kamu? Masih ingat kamu kan? Masih ingat kamu kan? Niki, dia perempuan yang kita tabrak setahun yang lalu. Ampuni saya. Tolong lepaskan saya. Kamu minta tolong sekarang. Kamu kira gampang minta tolong, ha? Kamu kira gampang minta maaf? Kami tolong misalnya, tolong lepaskan kami, jangan bunuh kami. Kemana kalian berdua pada saat saya minta tolong? Kalian bandingin saya dan menabrak saya! Ampun. Jangan kabur kamu!
Astaga. Pak Tirta. Pak Tirta, kenapa? Itu ada orang yang mau bunuh saya, Mas. Mau bunuh Bapak? Iya. Siapa? Pelakunya korban tabrakan setahun yang lalu. Dan saya yakin dia pasti mau bunuh kita semua. Sekarang saya baru sadar kenapa tamu undangan sedikit. Pasti semua orang itu ada hubungan sama kecelakaan yang menimpa perempuan itu. Siapa, Pak? Saya nggak tahu, Mas. Saya nggak tahu namanya. Tapi waktu itu saya meninggalkan begitu saja dia di jalanan. Perempuan. Kecelakaan. Farah juga kan kecelakaan 1 tahun yang lalu. Apa mungkin